bagi mungkin kawan-kawan yang udah baca thumbnailnya lah ya. Memang suasananya agak sedih juga sih. Dan poinnya memang malam ini saya nggak bikin konten tentang YouTube. Ya walaupun ada hubungannya. Dan ini bicara tentang bukan upload video. Kalau konten-konten sebelumnya saya bicara tentang upload video, teori-teori YouTuber pemula, disampaikan guru besar sih menurut saya. Dan mereka rajin upload juga, update juga. Kayak channelnya Bilian Tutorial, kemudian Insan Tuto, Bidaya Record, dan JC. Mungkin sebagian berpikir awal-awal ini kan paling biar kebaca AI-nya YouTube. Enggak. Memang saya bikin konten ini kan memang channelnya berkisah apapun ingin saya ceritakan. Dan ini bukan tentang upload video. Sekali lagi bukan upload video. Kenapa saya pasang moodnya pun sedih? Karena memang ini sedih, pilu. Kenapa? Karena tadi siang lebih tepatnya, ketika istirahat jam kantor, saya buka sebuah konten ataupun berita di media sosial yang rasanya miris membacanya. Kenapa miris? Karena kok bisa-bisanya punya jalan pikir sependek itu hanya gara-gara hal yang menurut saya tidak penting lah. Sampai mengorbankan nyawa. Artikel itu berjudul, ini fakta sih, nanti kita lihat beritanya, kita baca sama-sama lah. Bertaruh nyawa demi konten di media sosial. Itu headline-nya. Hanya media sosial bertaruh nyawa. Media sosial ya tempat mempublikasikan diri lah, tapi bukan. Dan yang bikin saya sedih, isi beritanya tuh sedih banget. Sedih, miris. Kita youtuber pemula nih, ngupload video, mencari ilmu SEO lah, memperbaiki traffic, mencari subscriber, tapi yang nggak juga sampai bertaruh nyawa lah. Ini loh headline-nya, judulnya bertaruh nyawa demi konten di media sosial. Mungkin agak lama, biar kita baca detail lah. Kita baca sama-sama beritanya nanti. Saya kutip dari Kompas ID. Beritanya kurang lebih seperti ini. Kita baca sama-sama. Ini bertaruh nyawa demi konten di media sosial. Saat memeragakan gantung diri, kaki Wi terpeleset dari kursi yang menjadi pijakannya. Niat membuat konten pura-pura gantung diri. Ngapain coba? Di media sosial pada Rabu malam berakhir dengan hilangnya nyawa inisialnya ini. Buat apa coba? Nih isi beritanya. Mana ilustrasinya kayak gini pula kan? Nih ya, saya bacakan ya. Demi konten di media sosial, seorang perempuan loh, meninggal karena tergantung pada seutas kain di rumah kontrakannya di Desa Cibeber, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan usianya baru 20 tahun. Idenya ini membuat konten pura-pura bunuh diri. Ngapain coba? Ya kita berduka cita sih, tetap berduka cita apapun ya, karena sudah jalannya kan, sudah takdirnya. Tapi konten pura-pura bunuh diri lu banyak loh. Pura-pura apa kek. Pura-pura bunuh diri bermula dari obrolan lepas bersama temannya melalui panggilan video. Ya video call lah ya.
Si W ini pun mempersiapkan semua peralatan seperti kursi dan kain serta posisi untuk beraksi. Nah, lawan bicaranya di seberang panggilan video, teman-temannya sudah siap melihat aksi W. Sembari itu, W juga siap merekam aksinya untuk konten. Direkam nih. Berarti kan ada posisinya 2 HP. Selain dia video call, dia sambil ngerekam juga nih. Saat memeragakan gantung diri, kaki korban terpleset dari kursi yang menjadi pijakannya. Niat membuat konten pura-pura gantung diri demi konten di media sosial. Kita nggak tahu ya, nggak disebutkan juga media sosialnya apa. Pada Rabu 1 Maret 2023 sekitar pukul setengah 10 malam atau 21.30 WIB justru berakhir tragis. Korban ditemukan tak bernyawa dalam posisi tergantung pada seutas kain yang terikat di atas ventilasi pintu. Nah, teman-temannya yang menyaksikannya pun panik dan langsung menuju lokasi. Karena sedang video call. Gila. Akhirnya kawan-kawannya juga lapor ke kepolisian sektor Lewili yang tadi. Kebetulan yang bertugas mungkin Pak Agus ini, Pak Agus Suprianto. Ini dia. Apa yang menjadi awalannya munculnya ide bunuh diri ini? Ini kan ada jejaring interpersonal, hubungan keluarga, teman, keyakinan tentang bunuh diri itu. Kemudian karakternya ini, orangnya ini, agama, suku, bangsa, dan lain sebagainya, inilah kurang lebihnya. Faktor genetik, jenis umur. Ini disertasi ini. Sumbernya merupakan disertasi dari Mbak Nopa. Jadi banyak faktor lah. Disertasi ini berjudul apa? Deteksi dini faktor risiko ide bunuh diri remaja di sekolah lanjutan tingkat atas SLTA. Tulisan 2019 ini di disertasi. Gangguan jiwa, ini penyebabnya nih. Jalur daya sosial, terus ekonomi, banyak faktor ya yang dapat menyebabkan idenya bunuh diri ini. Nah, ini kelanjutan beritanya nih. Dari hasil pemeriksaan, kata Agus, tidak ditemukan dugaan kekerasan. Jadi tidak ada unsur kekerasan, hanya murni demi konten nih. Tidak ditemukan dugaan kekerasan atau W sungguh berniat gantung diri karena suatu masalah. Tidak ada apa niatan itu, tidak ada masalah. Namun dugaan ini masih dugaan, tapi itu perlu didalami lagi. Nah, kemudian media sosial yang semu. Sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Ahmad Hidayat, menjelaskan berbagai peristiwa unik di luar logika belakangan kerap menghiasi isi media sosial. Bukan lagi unik, aneh. Tujuannya apa? Agar popularitas, terkenal, saling adu mulut, menunjukkan hal unik boleh, tapi jangan sorry to say, jangan bodoh lah. Ini bodoh. Popularitas dicari dengan hal-hal yang positif banyak kok. Gunakan kreativitasmu, gunakan keunikanmu. Buat kawan-kawan pemula nih, kita semua punya kekurangan, tapi jadikan kekuranganmu itu sebagai kelebihanmu, bukan untuk kesombongan, bukan. Untuk kelebihan, untuk apa? Menambah nilai dirimu. Banyak kok orang tanda kutip ya, yang cadel malah jadi lucu. Orang yang, mohon maaf, kawan kita, saudara kita yang disabilitas, contoh pelawak, anak ucok baba, apa lebih? Punya kekurangan, tapi ada perjuangan yang keras di balik itu. Bukan nekat, bukan menunjukkan hal-hal yang tanda kutip lucu. Peristiwa yang dialami W dengan konten berbeda, menambah fenomena unik lainnya seperti Citayam Fashion Week, ya Citayam ya, Rojali yang nekat menghadang laju truk. Ini aksi mandi tengah malam yang dilakukan ibu-ibu yang disuruh anaknya, dan konten lainnya yang membuat orang terheran-heran.
Nah, fenomena di konten media sosial itu tak melulu berakhir tragis. Memang ada yang sukses, siapa banyak. Siapa yang sedih itu? Kemudian siapa lagi yang cepmek itu? Boleh berkreativitas, tapi bukan dengan hal-hal yang tanda kutip sedih kita lihatnya. Nah, kesuksesan itu, ya kan, ini ada pula yang sukses dan menjadi ruang interaksi sosial baru hingga mendapatkan keuntungan finansial. Iya, kayak kita nih lah bangun YouTube nih, bikin channel YouTube. Buat apa? Kalau saya pribadi munafik kalau saya tidak katakan ini demi cuan, demi uang. Munafik kalau saya tidak bilang seperti itu. Ya pakai dengan uang, tapi cara jangan konyol lah. Nah, kesuksesan itu pula mendorong publik berlomba-lomba menjadi seorang konten kreator. Ya, ini kita sedang berlomba, berkompetisi. Ya. Nih, frekuensi ini datanya nih. Dikutip dari metode penelitian siapa ini? Litbang Kompas. Frekuensi mengikuti aktivitas influencer di media sosial. Biru 0,2, yang biru muda 45,6, 5,9. Kadang-kadang, sering, tidak tahu. Sering, berarti 45,6. Oh, biasa. Sering mengikuti influencer. Media sosial digunakan untuk memantau aktivitas influencer. Instagram, gila. YouTube 27, ini yang kita bikin nih 27,9, sebagian besar separuh ya dari Instagram. Twitter 6,6, yang tidak menjawab ini survei ini Litbang Kompas nih. Konten apa yang diikuti nih? Hiburan, entertainment. Heran makanya kalau yang bikin di YouTube lah terutama juga ya, karena kita sedang berada di media sosial YouTube ya. Yang bikin konten hiburan laris. Sosial 19,1, makanan 15,1, fashion 14,3, pendidikan loh sedih cuma 11,4, kecantikan cuma 7,5 ya kan lah, karena orang yang mampu ya. Pendidikan loh 1, 2, 3, 4 dari 5, urutan ke-5. Paling besarnya hiburan, pengen hiburan sih memang. Tapi ya kau baik ikutin lah, kalau nggak usah, kalau nggak baik nggak usah. Buat apa? Influencer keren menurut responden yang pertama yang memotivasi, kreatif dan inovatif, membuat konten bermutu, ganteng, cantik, tidak tahu. Berarti orang kan mau cari yang motivasi nih, di media sosial. Kreatif dan inovatif, ya betul, cari ide. Pokoknya sekali lagi jangan sampai meregang nyawa. Nah ini sialnya, demi mendapatkan keuntungan finansial dan menjadi terkenal, para konten kreator berpikir untuk melakukan cara atau hal unik yang tak biasa, berbeda, yang bahkan bisa membahayakan orang lain dan diri sendiri ini. Membahayakan diri sendiri. Media sosial jadi ruang sosial yang semakin cair, terbuka, dan semua orang bisa melakukan referensi perilaku apapun. Aksesibilitas tinggi sesuai dengan kapasitas pemikiran, passionnya yang kamu suka, bisa. Dan bahkan konten kreator pun menjadi profesi yang menghasilkan. Tidak ada yang salah. Nah ini, tidak adanya batasan ruang serta kemampuan visualisasi digital membuat publik merasa media sosial menjadi ruang aktual. Apakah artinya dunia nyata, bukan dunia maya? Media sosial dan bisa menunjukin ekspresi banyak sebenarnya. Kita yang harus bergerak. Media sosial tempat kita mengabadikannya. Syukur-syukur memang kalau dapat cuan dan lain sebagainya, iya itu bonus lah.
dia. Seperti pada kasus W, jika berpikir rasional, teman-teman W seharusnya bisa melarang. Kawan-kawannya pun satu hal. Oleh karena itu, media sosial menjadi dunia yang absurd ya, dan semu karena tidak ada aturan, nilai, norma, regulasi atau batasan. Harapan bahwa dengan media sosial itu bisa menokap mobilitas sosial vertikal mereka. Stop. Vertikal, merubah diri untuk naik tingkat, menjadi berbeda. Betul, salah satunya adalah ekonomi, membuat kau bisa naik level. Tapi lakukan dengan cara yang wajar lah. Nih, durasi pengguna media sosial warganet Indonesia, data Februari 2022, berarti kalau bisa tahun yang lalu, 26,4 jam per bulan. Untuk YouTube loh. TikTok 23, saingannya Instagram, Facebook per bulan. Gila. Facebook, ini data Februari. Biasa. Ketika sekarang orang pada satu medsos seolah-olah realitas sosial. Kalau realitas sosial maka akan terpikir nilai risiko dan berpikir jangka panjang. Orang sekarang berpikirnya di media sosial kreatif lalu viral dan mendapatkan viewer. Banyak dapat AdSense dan cuan. Betul, banyak viewermu dapat banyak cuan. Tapi lu caranya. Dari peristiwa Wiro Jali menghadang truk mandi tengah malam, dapati pemahaman publik yang keliru. Ya jelas keliru ini. Banyak loh jenis konten loh. Bukan pura-pura bunuh diri, bukan. Pemahaman tersebut yaitu bagi sang aktor semakin konten itu berbeda, menantang, nyeleneh dan unik, maka mereka berekspektasi loh. Walaupun kenyataannya kadang-kadang tak sesuai dengan ekspektasi. Dan terbukti ini bahwa itu akan mendongkrak popularitas dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Ekspektasi itu mereka konstruksi, mereka bangun sendiri dari pengalaman dan menyaksikan kesuksesan para YouTuber, seleb tweet, TikToker, dan pengaruh media sosial lainnya. Nih, makanya saya benci dengan yang namanya konten-konten prank yang kayak gini nih. Pura-pura ini, pura-pura itu. Yang kayak gini, yang nangkap yang model kayak gini, yang kasihan kita dengan konten-konten prank. Lucu memang untuk saat itu, efeknya ya untuk para konten kreator lah. Ini catatan juga, jangan. Muncul sebuah hipotesa, meski hipotesa ini tidak bisa digeneralisasi, bahwa mereka yang melakukan hal itu di media sosial merupakan kaum kelas menengah ke bawah. Ya, kaum menengah ke bawah kayak kita ini, yang punya harapan dan ekspektasi dengan menjadi konten kreator. Dari seorang yang bukan siapa-siapa berubah menjadi seseorang populer dan dibicarakan. Banyak cara untuk menjadi populer, menjadi terkenal. Harapan bahwa dengan media sosial itu bisa mendongkrak mobilitas sosial vertikal mereka. Padahal menurut Pak Rahmat ini, media sosial yang mereka lakukan itu absurd, semu, instan, sesaat, dan tidak permanen, Mbak. Yalah. Sesuatu yang gampang viral, gampang juga hilang kok. Kalau nggak percaya silakan cek, banyak yang viral dari selebritis kemudian hilang juga. Kemana sekarang? Tapi yang memang dipupuk dari awal untuk menjadi seorang yang terkenal, punya karya hebat, itu yang susah tuh. Karena mereka hanya mengubah wajah realitas sosial ke wajah virtual. Sesaat yang tidak permanen, dia akan tenggelam oleh konten-konten sensasi lagi.
memang mendongkrak, tetapi setelah itu terdengar akhirnya menjadi semu dan kembali ke dunia realitas mereka lagi. Ini begitu sedih ya. Ini pelajaran buat kita para YouTuber pemula, pemain-pemain kayak kita yang upload video, bukan pemain ya, cara kita untuk mencari view, mencari subscriber. Kadang-kadang saya justru berpikir lebih baik seperti itu, lebih baik seperti ini kita. Dan sekali lagi, ini bukan upload video. Bagi yang nonton ini, nonton kalau mau sampai selesai silakan. Tapi yang jelas kita tetap turut berduka cita atas siapa ini namanya yang diinisialkan dengan W. Ini juga buat pelajaran buat kita semua. Banyak konten yang bisa kamu buat, banyak konten yang bisa kita buat, banyak tema. Dan itulah kenapa konten kreator yang dah terkenal selalu mengatakan bikin konten yang kamu suka dan kamu kuasai agar tidak berat melaksanakannya. Jangan memaksakan dirimu yang di luar kemampuanmu, karena pada akhirnya beban, kepikiran, ya. Dan jangan lupa, dunia sosial itu jauh lebih baik ya. Dunia realita nyatamu, lingkunganmu itu jauh lebih baik daripada media sosial. Jauh lebih baik. Berinteraksilah dengan orang secara langsung, ngobrol. Dan kalaupun ada yang bilang dia introvert, ya sudah, gak apa-apa. Tapi bukan berarti melakukan hal-hal yang konyol untuk mengejar popularitas. Ini konten sebagai renungan kita, sebagai pembelajaran buat kita. Untuk yang berkeluarga, ini modal untuk mendidik anak-anak kita. Kenapa di dalam HP kita juga ada parental control, agar kita bisa menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Silakan menjadi kreatif, yang inovatif. Silakan, tapi bukan berarti melakukan hal-hal yang tak sewajarnya. Kalau ingin menjadi populer, menjadi terkenal, bikin karya perlahan-perlahan. Namanya tangga tidak langsung ke atas, tapi selangkah demi selangkah. Dan terus lakukan secara istiqomah. Makanya konten ini saya bilang, jangan pernah menyerah, dan selalu awali dengan bismillah agar berkah. Kalau dia mengatakan ini curhat, iya, mungkin ini curhat. Sekali lagi, inilah yang saya lakukan karena kesal, karena memang channel ini berkisah apapun ingin saya ceritakan, dan ini kebetulan kena kemana? Kok bisa? Sekali lagi turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan atas kejadian ini, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.